Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu bahwa kita ini hidup di negara Indonesia, yang di mana Indonesia ini memiliki potensi laut yang sangat tinggi. Mengapa? Karena Indonesia ini terletak di antara dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, yang di mana itu membuat Indonesia ini kaya akan keberagaman lautnya. Nah, Indonesia juga sangat mengandalkan potensi laut seperti pariwisatanya, dan salah satu mata pencarian umum yang ada di Indonesia adalah sebagai nelayan tradisional. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Fahmi Susiraji, representatif dari SMA Negeri 1 Purwakarta. Dan kali ini saya sebagai tim afirmasi sangatlah jelas mendukung bahwa sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Nah, di sini saya akan menjelaskan kata kunci. Yang pertama, ada negara berkembang. Nah, apa sih negara berkembang itu? Negara berkembang ini adalah negara yang dimana pendapatan per kapitanya masih rendah. Pendapatan per kapita masyarakat itu masih rendah. Apa sih yang menyebabkannya? Yang pertama, karena kesempatan kerjanya yang minim. Sehingga dengan kesempatan kerjanya yang minim, otomatis angka penganggurannya tinggi. Seperti itu. Nah, jika angka penganggurannya tinggi, otomatis banyaknya kriminalitas yang ada di Indonesia, banyaknya ketimpangan kesenjangan sosial yang ada di Indonesia. Nah, kemudian di sini potensi maritim adalah potensi kelautan di suatu negara. Contohnya seperti apa? Seperti Indonesia. Di sini Indonesia menggunakan potensi maritim yaitu pariwisata laut. Contohnya apa? Labuan Bajo, tempat wisata Labuan Bajo, dan yang ada di Raja Ampat. Kemudian di sini sistem ekonomi biru. Ekonomi biru ini adalah suatu sistem di sebuah negara yang sangat mengandalkan, yang sangat mengedepankan potensi kelautannya. Seperti itu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan ada argumentasi saya. Yang pertama, kenapa sih negara Indonesia ini tidak perlu menggunakan strategi ekonomi biru? Yang pertama, karena sumber daya manusianya yang masih rendah. Seharusnya pemerintah lebih fokus ke pengembangan sumber daya manusianya terhadap potensi laut seperti itu. Lebih baik negara Indonesia mengedepankan lagi pendidikan tentang potensi laut. Itu. Karena jika SDM-nya belum siap, ya maka sistem ekonominya juga akan tidak berjalan secara lancar. Malah yang terjadi malah ada ketidaksesuaian, malah mungkin akan ada konflik, akan adanya ketidakjelasan sistem ekonomi biru ini. Dan kita tahu juga bahwa ketertarikan masyarakat Indonesia dalam mengelola laut ini masih kurang, karena pola pikir mereka itu masih menganggap bahwa dunia industri ini masih lebih baik daripada dunia laut. Kemudian kita ke argumentasi saya yang selanjutnya, di sini masih kurang jelasnya pemerintah dalam mengelola laut. Kita tahu bahwa Indonesia ini mendapatkan hak ZEE, zona ekonomi eksklusif, yang membuat batas laut Indonesia ini semakin luas, semakin besar. Otomatis kekeragaman laut Indonesia ini sangat banyak, sangat kaya sekali. Tapi kita tahu bahwa masih banyak negara-negara asing yang menyomot, yang menyuri kekayaan laut Indonesia. Itu apa? Disebabkan karena kurangnya kesadaran pemerintah terhadap keamanan tata laut Indonesia. Seperti itu. Nah, di sini Indonesia seharusnya bisa lebih sadar terhadap keamanan dan ketahanan laut. Karena jika terus-terusan diambil, maka yang akan untungnya negara lain, bukan negara Indonesia. Seperti itu. Kemudian juga di sini masih adanya ketidakadilan bagi nelayan. Mengapa? Karena di sini kita tahu bahwa di sini adanya tengkulak, di mana nelayan memberikan hasil jualnya ke tengkulak, dan tengkulak membayar hasil jual ke nelayan itu dengan harga yang sangat murah. Kemudian sang tengkulak menjual kembali ke masyarakat, ke konsumen dengan harga yang tinggi. Nah, di mana letak keadilan nelayan? Nah, seharusnya di sini pemerintah bisa menggantikan peran tengkulak. Seperti itu. Di sini bisa nanti adanya kesejahteraan bagi nelayan, tidak adanya ketimpangan lagi antara nelayan dengan masyarakat yang lain. Seperti itu. Pemerintah harus bisa mendistribusikan ikan dari nelayan ke konsumennya langsung. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu bahwa
Indonesia juga bahwa di sini Indonesia juga masih belum bisa masih belum bisa mengatur masih belum bisa mengelola tata kelola laut Indonesia, karena kita tahu bahwa laut Indonesia ini potensinya yang banyak tapi masih belum bisa dikelola dengan baik oleh masyarakatnya. Nah, sehingga pemerintah harus merevitalisasi lagi itu sistem kelola lautnya ya baik. Jadi kita harus mengubah lagi sistem dasarnya baru ke sistem tingginya seperti itu. Maka dari itu saya sangat mendukung mosi kali ini dengan alasan saya tadi yang pertama, bahwa Indonesia lebih baik fokus untuk mengembangkan kualitas SDM-nya. Kemudian yang kedua tadi, Indonesia harus bisa merevitalisasi lagi aturan laut Indonesia. Kemudian yang ketiga, bahwa Indonesia ini harus bisa lagi mementingkan keadilan nelayan di Indonesia seperti itu. Karena kita tahu bahwa di sistem ekonomi biru ini ada yang namanya pengaturan atau ada pembatasan penangkapan ikan yang membuat nelayan ini semakin tergeser, terancam. Nah, jika makin terancam, otomatis pengangguran akan semakin tinggi. Kesempatan kerja menjadi sebagai nelayan itu akan semakin tinggi, akan semakin kurang. Yaitu yang akan menyebabkan Indonesia akan menjadi negara berkembang terus saja. Tidak akan maju-maju ke depan Indonesia jika terus diadakan seperti itu. Karena itu saya kembali menegas ulang bahwa saya ini sangat mendukung mosi kali ini, bahwa negara Indonesia tidak perlu menerapkan sistem ekonomi biru. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.